Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpa saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Buka rahasia firman-Mu ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan membaca di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, setiap orang mempunyai masalah, tetapi Alkitab mengajarkan untuk tetap bersukacita daripada merasa takut dan khawatir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya kita dibelenggu oleh kekhawatiran akan segala sesuatu. Sebab kita memiliki Tuhan yang adalah Yehova Jireh. Dia pasti sanggup menyediakan apa yang kita perlukan dan memelihara kita di segala keadaan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita sakit, Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Sebab oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat, Tuhan akan menjadi penolong dan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita sedih dan berduka, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita. Alkitab menegaskan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sehingga Tuhan akan membuat kita menjadi kaya dalam segala hal. Tetapi dengan maksud bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan supaya kita bisa berbagi dengan orang lain alias menjadi berkat. Meski demikian, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bergantung dan berharap kepada manusia. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Jika kita percaya dan mengandalkan kepada manusia, kita akan kecewa sebab mereka tidak akan memikirkan dan mempedulikan kita. Adalah lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sebab dari Tuhanlah pertolongan itu datang. Sejak semula, rencana iblis adalah menghancurkan hidup manusia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Adam Hawa adalah korban rencana ini, jatuh dalam dosa karena tipu muslihat iblis. Mereka kehilangan berkat Tuhan sehingga terusir dari Taman Eden dan hidup dalam penderitaan. Usaha iblis mencari mangsa terus dilakukan hingga sekarang, terlebih-lebih di akhir zaman ini. Iblis tahu waktunya sangat singkat. Karena itu, ia tidak membuang kesempatan. Rasul Petrus mengingatkan kita, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh karena ia begitu berpengalaman memperdaya dan menipu manusia. Bila kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi korbannya, saudara. Iblis mempunyai 1001 cara mengecoh, menjebak, memperdaya manusia, mengiming-imingi harta, uang, jabatan, popularitas dengan jalan pintas, sehingga banyak orang tergiur karenanya.
Sebagai orang percaya, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Dialah yang hidup dan berkuasa, sanggup memberkati kita secara melimpah. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bukan hanya berkat jasmani yang disediakannya, saudara, berkat-berkat rohani pun diberikannya bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Seringkali kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan, namun sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya, Tuhan tahu setiap pergumulan hidup kita. Dia melihat dari surga semua penderitaan yang kita alami. Mari saudaraku, jangan kita ragukan kasih Tuhan yang besar bagi kita, sebab Dia lebih dari segala-galanya. Dialah penolong kita yang sejati. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkaulah penolong kami. Kami tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkau yang selalu menolong kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.